Oke, ternyata tegangannya langsung ngedrop sampai 1 volt. Oke, dengan beban resistor ini. Oke, ternyata lampu dia sudah sampai nyala. Artinya power supply ini sudah bisa bekerja maksimal kembali. Dan ini kawatnya sudah mulai panas juga. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, video yang servisan dari Tegal. Oke, ini yang power supply kedua, yaitu dengan output 12 volt 20,8 ampere. Oke, ini katanya di boxnya itu tertulis ngedrop. Oke, kita buka aja. Oke guys, jadi power supply-nya seperti ini isinya. Oke, ini kita betulkan dulu nih, jatuh tadi. Oke, kita coba nyalakan. Akan saya pasang dulu bohlam safety-nya ini. Nah, oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala. Nah, oke, barusan nyala, tiba-tiba dia mati sendiri. Oke, ini akan saya coba nyalakan. Oke, dia awalnya normal. Oke, adjustnya pun normal ini. Nah, cuma agak sedikit ada suara berderik. Oke, apa kipasnya yang berderik? Nah, jadi akan saya coba beri beban aja untuk memastikan, karena barusan tiba-tiba power supply-nya mati. Oke, dan ini normal, masih sejauh ini normal. Nah, oke, jadi setelah saya cek, saya balik, ternyata ini tegangan aman semua. Ini tegangan output, dan yang tegangan VCC itu ini tegangan VCC nya aman, berubah hanya 0, sekian volt. Dan untuk tegangan supply utama dia juga aman. Nah, cuma saya itu kurang yakin, karena coba kalian perhatikan bohlam ini. Jadi bohlam ini tuh nyalanya tuh sebentar. Nah, ini kita coba perhatikan bohlamnya. Nah, jadi proses charging kapasitornya dia tuh hanya sebentar. Nah, itu mengindikasikan kapasitornya ini sudah drop atau sudah kering. Oke, jadi akan saya coba ganti kapasitornya ini dengan yang masih masih keadaannya bagus. Oke, akan saya carikan dulu kapasitornya. Nah, oke guys,
Ini setelah kapasitornya saya ganti dari yang sebelumnya. Ini kapasitornya sebetulnya saya ganti dengan nilai yang sama, yaitu 470 mikro dengan tegangan 200 volt. Oke, ini akan saya coba. Oke, ini akan saya nyalakan. Perhatikan nyalanya lampu bohlam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, jadi nyalanya lampu bohlam itu waktu awal itu lebih terang, itu menandakan proses charging kapasitornya lebih besar. Oke, ini tegangan stabil dan sudah nggak ada suara berdesis. Oke, akan saya perdekat aja kameranya. Nah, oke. Jadi meskipun kamera sudah saya dekatkan sedekat mungkin dengan power supply-nya, dia itu sudah nggak terdengar adanya suara mendesis sama sekali, sudah nggak ada, dan tegangan aman, tegangannya nggak drop. Nanti ini akan saya pasang dulu di casingnya, baru setelah kita pasang kita uji bebannya. Soalnya saya takut begitu dibeban baru kerasa bahwa dia itu drop. Oke guys, mari kita lakukan uji beban untuk power supply ini. Apakah power supply ini benar ngedrop atau gimana? Oke, ini kita nyalakan. Oke, tegangan sudah keluar normal. Kita coba uji beban menggunakan kawat per ini. Kita uji. Oke, ternyata tegangannya langsung ngedrop sampai 1 volt. Oke, dengan beban resistor ini. Nah, jadi kemungkinan terjadinya drop seperti ini itu bisa jadi karena ketidakstabilan proses regulasi arus atau pengukuran arus outputnya, atau bisa jadi karena kapasitor kopling ini dia tuh sudah mulai melar atau nilainya tuh sudah mulai memuai. Oke, jadi akan saya buka lagi, akan saya coba cek untuk kapasitor koplingnya ini, lalu akan saya cek untuk sistem regulasi arusnya. Oke. Nah, oke guys, jadi karena saya menaruh curiga pada bagian PWM-nya, bahwasanya sepertinya PWM ini tidak bekerja dengan optimal. Oke, itu dikarenakan saya sudah cek kapasitor kopling, ternyata kapasitornya nilainya masih bagus. Dan oke, ini akan saya cek untuk PWM-nya. Oke, kita cek mulai dari ini VREF-nya oke. Lalu output PWM. Nah, ini output PWM sudah ada 2,1 volt. Terus output PWM satunya oke, ini juga sudah ada. Oke, ini untuk output PWM satunya sudah ada juga 2,1 volt. Ini, nah, dan di bagian kolektor atau outputnya dia itu harusnya cycle-nya itu bertambah besar, ini malah tambah kecil. Jadi ini malah jadi 1,5 volt. Nah, harusnya ini lebih besar. Nah, kemungkinan besar itu ada masalah di bagian kapasitor penurun tegangannya, dioda. Ada masalah di bagian dioda pembagi tegangannya ini, atau mungkin transistornya itu mati. Oke, akan saya teliti dulu. Nah, oke guys, karena ini cukup jelimet dan
melampaui batas kemampuan kita untuk melihat gelombang. Oleh karenanya kita gunakan osiloskop untuk melihat gelombangnya, dan ini memang benar ternyata ada perbedaan gelombang. Ini untuk yang low slide dan ini yang untuk high slide. Oke, jadi bisa dilihat ada perbedaan jenis gelombangnya. Yang ini gelombang low-nya itu lebih tinggi, artinya gelombang turunnya itu lebih banyak daripada gelombang naiknya. Nah, ini kalau yang ini kan high slide-nya lebih tinggi. Oke. Sudah. Nah, oke guys. Jadi ini power supply-nya setelah saya ganti transistornya, karena saya itu curiga transistor switchingnya ini panas sebelah. Jadi saya mengindikasi bahwa transistor ini bekerja sebelah. Nah, ternyata setelah dicek di osiloskop memang benar transistornya itu bekerja sebelah dan yang sebelah itu enggak. Nah, ini sudah saya ganti. Semoga aja sudah bisa normal kembali. Oke, ini akan saya colokkan dan akan saya pantau untuk gelombangnya. Oke, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala. Kita cek untuk PWM-nya. Oke, untuk PWM-nya. Oke, ini gelombangnya sudah ada semua dan tingginya tuh sama untuk di sini. Nah, tadi kan ini gelombangnya tuh tinggi sebelah. Oke. Nah, kita coba uji beban, apakah bisa sampai nyalakan lampu itu. Kalau sebelumnya kan diuji beban dia langsung protek. Oke, ternyata lampu dia sudah sampai nyala, artinya power supply ini sudah bisa bekerja maksimal kembali, dan ini kawatnya sudah mulai panas juga. Oke, sepertinya power supply ini sudah normal, jadi akan saya bungkus lagi, akan saya masukkan ke casingnya kembali. Oke. Nah, oke guys, jadi setelah saya rakit sudah jadi. Ini saya menemukan satu masalah lagi. Jadi suara kipasnya itu nggak enak sama sekali. Ini sepertinya kipasnya itu mati di satu sumbu magnet. Jadi kipas itu kan ada dua sumbu magnet, jadi sepertinya dia itu ada yang mati salah satu. Jadi suaranya kasar dan putarannya pun nggak terlalu kenceng juga. Oke, ini akan saya coba hentikan kipasnya. Nah itu, jadi dia itu awal muter enak, tiba-tiba ketika sudah putarannya tinggi dia itu bergetar.
Oke, jadi sekalian diservis, akan sekalian saya servis sekalian aja kipasnya. Oke. Nah, oke. Pertama kita coba bersihkan gini aja dulu. Semoga aja setelah dibersihkan gini bisa nyala normal kembali kipasnya. Oke. Dan bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya sudah normal. Ini sudah nggak getar lagi. Oke, sepertinya sudah nggak getar lagi nih. Oke, akan saya pasangkan aja. Nah, oke guys, jadi power supply ini setelah kipasnya kita servis, kita bersihkan, ya alhamdulillah sudah nggak berisik lagi. Dan power supply ini pun tegangan sudah normal, meskipun di beban dia akan tetap stabil tegangannya. Oke, jadi demikian aja video servis pada kesempatan kali ini. Jadi servis kali ini utamanya mengatasi power supply yang drop ketika diberi beban. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.